Selamat malam Aumania. Para pembenci koruptor tapi pecinta Midnight Live. Kita jumpa lagi di episode ke-38. Satu-satunya acara yang bersih dari korupsi. Soalnya nggak ada yang bisa dikorup. Lihat aja penontonnya nih. Saya tarik nih, satu nih, coba nih. Saya tarik nih, nggak apa-apa. Tuh, penontonnya tuh. Nah, penonton kita pakai seragam, ya. Udah masuk TV, lumayan, ya. Keren. Yang penting berani tampil, ya kan? Nggak eksklusif. Berani tampil, berbicara dengan publik, ya. Aman kan? Aman. Lucu nggak lucu, yang penting aman. Ya udah langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Iya, malam ini kita kasih yang spesial karena nggak cuma Duren doang yang punya jenis montong. Tapi Midnight Live juga punya montong monolog otong. Langsung saja kita ke otong ya. Tong. Apa tuh? Katanya mau baca berita. Disuruh nih saya baca berita. Oke deh, demi pemirsa setia alias Aumania. Thank you nih tepuk tangannya nih. Tak satu orang gocap ya. Selamat malam Aumania. Kaget ya? Iya. Chicken. Oh saya apa? Ayam. Saya juga kaget disuruh baca ginian. Saya juga bisa baca berita sebenarnya. Malam ini saya mau baca berita soal kasus korupsi di Indonesia. Yang nggak ada habis-habisnya. Setiap hari ada aja beritanya. Sampai bosen dengernya. Jadi pengen baca saya nih. Terbaru ya, The News Update. KPK mengumumkan kalau ada temuan baru soal kasus dugaan korupsi dana operasional Provinsi Papua tahun 2020 sampai 2022. Nggak ada yang bikin koma apa nih? Komanya mati kali. Udah lama juga ya 2020 loh. Saat warga lagi ekonomi sulit gara-gara Covid. Yang di Papua malah ngentit duit. Ternyata kasus ini melibatkan mendiang Gubernur Papua dan bendaharanya, Dius Enumbi. Temuan itu mengungkap fakta menggemparkan. Kata KPK, duit yang merugikan negara sampai 1,2 triliun itu salah satunya dipakai untuk beli jet pribadi. Harganya puluhan miliar rupiah, bro. Kalau penonton mah beli motor aja masih nyicil. Minta diskon lagi. Nyari yang DP 0 lagi. Dan gak cuma dipakai buat nerbangin orang, tapi juga dipakai untuk nerbangin uang. Pakai 19 koper. Nyabak juga ya. Banyak juga ya. Kalau kita keluar kota bawa 1 koper aja udah minta rembes. Minta SPJ lagi. Mending cairnya cepet. Kudu ditagih dulu baru cair. Tapi saat ini KPK belum menyita pesawat jet harga puluhan miliar itu. Katanya sih masih di luar negeri. Nggak tahu tuh negeri yang mana. Jangan sampai negeri doang lah. KPK juga bingung nih. Kalau disita pesawatnya mau taruh di mana? Masa ditaruh di rumah subsidi? Nggak cukup keles. Motor aja susah masuk ruang tamu. KPK butuh pesawat dalam kondisi baik karena untuk keperluan proses penyidikan. Ya, kita lihat nanti aja lah ya prosesnya gimana. Jangan sujon dulu. Curiga sih nggak apa-apa. Kayak cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Sesuai argo aja. Yang penting nggak eksklusif kita. Kita balik ke Mandoresa. Udah segitu aja? Udah. Maksudnya apa? Korupsinya? Udah cukup ya? Cukup dong. Besok lagi ya? Oke.
Ya, kalau tadi Otong kasih berita kasus korupsi yang besarnya cuma 1,2 triliun rupiah, saya kasih yang 10 kali lipat lebih gede. Lebih gede. Jadi sebelum kita baca nih ya beritanya, kita kasih tepuk tangan dulu buat Kejaksaan Agung yang lagi-lagi sita uang triliunan rupiah. Baru bulan kemarin pamer duit sitaan 479 miliar rupiah dari 2 anak perusahaan PT Darmex Plantations, yaitu PT Deli Muda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa. Selasa kemarin pamer lagi duit sitaan yang jumlahnya mencapai 11,8 triliun rupiah. 11,8 T. Kalau dibagiin ke 24 juta warga miskin sesuai data BPS, dapat tuh 500.000 per orang. Dipakai jajan sehari 20.000. Laporan BPS berubah tuh se-Indonesia ya. Kaya semua. Jadi kaya. Penonton jadi kaya nih ya. Lunas tuh semua utang di warung. Besok ngutang lagi miskin lagi. Jadi duit ini adalah hasil sitaan dari 5 korporasi anak usaha Wilmar Group yang diduga terlibat korupsi fasilitas ekspor CPO. Tapi pas preskon yang dipajang Kejagung cuma 2 triliun rupiah. 2 triliun. Katanya sih karena alasan tempat dan keamanan. Itu gedung Kejagung gede aja nggak cukup ya. Iya. Apalagi ditumpuk di rumah subsidi. Subsidi. Ukuran 14 meter persegi. Tenggelam tuh rumah sama duit. Iya. Tapi saya salut buat Kejagung, ini kerjaan yang nggak cuma butuh nyali tapi juga nyusun strategi rapi. Karena nyita duit perusahaan besar tuh ibarat ngajak mantan balikan. Kudu siapin mental dicengin temen. Iya. Siapin dompet buat beliin skincare. Iya. Terus siapin alasan yang dibungkus pakai gombalan. Iya. Sayang, cintaku ke kamu tuh ibarat utang. Awalnya kecil, tiba-tiba se-APBN. Gede banget deh pokoknya. Iya, gede. Cuma defisit dikit. Iya. Meski sudah dipamerin duit sitaan belasan triliun, Wilmar masih bilang kami tidak berniat korup. Kayak pasangan yang bilang, aku gak selingkuh. Cuma gak sengaja ketemu. Ketemu kok di tempat karaoke. Mas, mashed potato-nya nambah ya? Mashed potato. Nah, balik lagi ke duit sitaan. Jadi Wilmar bilang itu uang jaminan, bukan pengakuan bersalah. Karena statusnya masih nunggu keputusan MA. Jadi tuh duit bisa dikembalikan lagi ke Wilmar kalau Mahkamah Agung menguatkan vonis lepas dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Tapi duit itu juga bisa disita seluruh atau sebagian jika MA memutuskan Wilmar bersalah. Sama kayak lo yang mau ngajak nikah gebetan. Semua belum pasti kalau belum akad nikah. Masih nunggu keputusan ortunya. Belum lagi syarat om dan tantenya yang lebih kusut dari isi dompet. Niatnya nikah yang simpel aja deh, sederhana. Om dan tantenya ribut sendiri. Ngurusin seragam keluarga mau warnanya pink atau hijau stabilo. Glow in the dark tuh. Dan sekarang uang sitaan itu disimpan di rekening penampungan lainnya atau RPL. Dan sesuai aturan nggak boleh berbunga. Coba kalau bisa disimpan ke deposito berbunga 2,5%. Bisa tuh dapat 295 miliar rupiah per tahun. Waduh, gede. Kalau gaji penonton masih UMR Jakarta, 295 miliar kudu nabung 4.500 tahun. Meninggal hidup, meninggal lagi hidup lagi. Duitnya tetap nggak ngumpul. Siklus macam apa ini? So, kita tunggu aja keputusan Mahkamah Agung, tapi apapun hasilnya, langkah Kejagung ini layak diapresiasi. Karena di tengah badai hukum yang sering absurd, masih ada penegak hukum yang kerja pakai logika. Bukan pakai red card.